Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kira-kira ada nggak teman kalian yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa Alia? Siapa ya namanya? Juli, Bu. Juli. Oh, kenapa dia Alia? Sakit dia, Bu. Walah, semoga kalian yang hadir di pagi hari ini selalu diberi kesehatan ya. Kemudian sebelum kita belajar, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak Ibu, Yusro mohon dipandu doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ini kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik, sebelum belajar, ada baiknya kita melafalkan Pancasila terlebih dahulu. Ayo, siapa yang berani memimpin teman-temannya untuk melafalkan Pancasila ke depan kelas? Ayo, Bu. Ya, silakan maju Kina. Yang lainnya ikuti Kina ya. Ya, Bu. Ya teman-teman, Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Empat, Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih kepada Kinasi yang telah memimpin teman-temannya. Tadi kita sudah berdoa dan melafalkan Pancasila. Kemudian Ibu mau bertanya, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Tentang lalu lintas, Bu. Iya, betul. Kita belajar tentang peraturan lalu lintas. Nah, hari ini tema kita adalah mengenai peraturan yang ada di sekolah dan peraturan yang ada di rumah. Ibu mau tanya lagi nih, anak-anak sekalian, tahu nggak peraturan-peraturan apa aja sih yang ada di sekolah? Iya, Kina, silakan. Contohnya memakai sepatu warna hitam. Iya, betul. Salah satu contohnya itu tadi yang disebutkan Kina adalah memakai sepatu dengan sol yang berwarna hitam. Selain memakai sepatu yang berwarna hitam, kita juga memakai seragam merah putih yang rapi. Kemudian ada yang tahu lagi nggak peraturan-peraturan yang ada di rumah? Tidak boleh main-main ketika maghrib, Bu. Iya, betul sekali Alia. Setiap rumah itu pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda kan. Tergantung bagaimana orang tua kalian itu mengatur kalian. Salah satunya contohnya tadi adalah tidak boleh bermain di luar ketika maghrib. Semuanya, tahu nggak sih tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, kalau nggak tahu, tujuan sesuai sama tema kita hari ini yaitu aturan di sekolah dan di rumah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa aja sih aturan-aturan yang ada di rumah sama aturan-aturan yang ada di sekolah gitu. Jadi ada hal yang boleh dilakukan di sekolah, ada hal yang boleh dilakukan di rumah, tapi ada juga hal yang tidak boleh dilakukan di kedua tempat tersebut. Nah, mungkin ini ada salah satu contohnya. Misalnya nih, coba kalian perhatiin, di sini kan anak-anaknya itu ribut gitu loh, lasak kemana-mana, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang main apa nih, pesawat-pesawatan, pokoknya nggak kondusif gitu loh. Nah, jadi di sekolah itu kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus mendengarkan guru ketika menjelaskan seperti ini. Nah,
di sini guru sedang menjelaskan tentang materinya atau bercerita. Jadi murid-muridnya itu dia harus memperhatikan agar pengetahuan atau ilmu dari ibu tersebut dapat diperoleh dengan baik. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari aturan di sekolah. Selanjutnya itu aturan di rumah. Nah, di sini kita pasti pernah kan disuruh mama kita kayak nanti kalau pulang sekolah sepatunya ditaruh di raknya ya, jangan berserak gitu. Di situ ya kayak gitu aturan di rumah gitu loh. Jadi kayak kita disuruh biar lebih disiplin, lebih teratur gitu loh. Nah, yang nggak boleh di rumah itu apa? Ya yang nggak boleh di rumah itu misalnya ya ini, kita nggak boleh membuang sampah ke paret gitu loh. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, pintar. Kita harus membuang sampah itu pada tempatnya, nggak boleh ke sungai, nggak boleh ke parit. Jadi nantinya kalau misalnya kita buang ke parit, jadinya apa? Tersumbat, Bu. Terus kalau udah tersumbat, jadinya apa? Pintar. Mungkin itu aja dari contoh-contoh dari Ibu. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut tentang aturan-aturan di sekolah dan di rumah ini, kita mungkin belajarnya menggunakan kelompok aja. Pada mau nggak sih belajar kelompok itu? Nah, kita mulai ya pembagian kelompoknya. Nah, jadi karena cowoknya cuma 2, kita bagiin jadi satu kelompok, satu cowok ya. Kayaknya ini bahasannya udah pas. Alia, Alifa, sama Rauf kelompok 1. Nah, Zahra, Yusro, sama Silva kelompok 2 ya. Nanti kelompok 1 itu tentang peraturan di rumah. Baru nanti kelompok 2 itu peraturan di sekolah. Oke? Sekarang Ibu akan membagikan soal. Kalian kerjakan di sini. Masih ya, Bu. Jika anak-anak tidak ingin bertanya, silakan bertanya kepada Ibu ya. Oke, semua kalau sudah berdiskusi, kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 2 boleh maju. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gambar di bawah ini yang menunjukkan yang mencerminkan taat terhadap aturan di sekolah. Gambar yang pertama itu adalah gambar yang kedua, mereka mengikuti pelajaran dengan kondusif. Kemudian yang taat peraturan di sekolah adalah gambar yang ketiga. Sebelum memasuki ruang kelas, mereka berbaris dahulu di depan kelas secara tertib. Kemudian gambar yang terakhir, gambar yang terakhir ini salah satu contoh yang taat terhadap aturan, mereka mengikuti piket di kelas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Tepuk tangannya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, di sini kami akan mengasih tahu kalian kalau perilaku yang boleh dilakukan di rumah itu yang pertama ada membereskan tempat tidur. Nah, itu kan kita bisa membantu mama kita kan ya, meringankan pekerjaan rumahnya. Nah, selanjutnya ada menyapu rumah. Apalagi kalau anak cewek gitu kan, kita bisa nyapu-nyapu tuh bantu emak kita. Nah, selanjutnya mencuci piring. Terus itu ada menaruh sepatu di tempatnya. Itu akan membuat rumah terlihat rapi. Kemudian ada salim saat ingin berpergian, salim kepada orang tua, pokoknya anggota keluarga lah ya.
Terus kita juga harus mengerjakan PR di rumah. Nah, itu saja, sekian dari kami. Iya, boleh duduk. Tepuk tangan semuanya. Baik, dari pembahasan diskusi kita tadi, apakah anak-anak Bapak ada yang bisa menyebutkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan di rumah? Kalau yang ada yang bisa menyebutkan, tolong tunjuk tangan. Baik, Aufa. Saya akan menyebutkan contoh peraturan yang ada di sekolah. Contohnya itu kita mengikuti pembelajaran, kemudian kita memakai seragam yang rapi, memakai sepatu warna hitam, memakai kaos kaki sampai ke betis, kemudian kita ikut tiket di kelas Pak. Terus yang di rumah itu kita membantu ibu merapikan tempat tidur, merapikan sepatu, bilas sepatu, makan yang teratur, dan tidak boleh menonton TV terlalu lama. Nah, bagus Aufa. Itulah contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah dan di rumah. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peraturan di sekolah dan di rumah itu harus kita patuhi dan kita taati. Baik, supaya peraturan itu dapat terlaksana dengan baik, maka anak-anak ibu itu harus mematuhi peraturan tersebut supaya disiplin, ya kan? Ya. Jika anak-anak ibu ada yang kurang jelas dalam memahami peraturan di sekolah dan di rumah, bisa dipelajari bersama orang tuanya ya anak-anak. Oke. Sebelum kita pulang nih, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Rauf, dipersilakan untuk memimpin doanya ya nak. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum